Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pelutus dan sahabat Nusantara dimanapun berada. Kali ini kita mengulas tentang sejarah perjuangan para pendiri kerajaan dan pejuang-pejuang Nusantara di masa lalu yang sempat mengusir penjajah, Portugis, Belanda, dan lain-lain. Kali ini sebuah kisah tentang Ratu Kalinyamat, seorang pahlawan wanita Serikandi Nusantara dari Jepara yang cukup membuat ketar-ketir dan porak-poradanya pasukan Portugis di Selat Malaka pada abad ke-16. Ratu Kalinyamat adalah pejuang perempuan dari Jepara yang hidup pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Selama menjadi penguasa Jepara, ia dikenal sebagai seorang patriot, pemberani, dan ahli strategi perang yang berhasil membangun kekuatan maritim yang ditakuti untuk menjaga tanah air dan bangsa dari para penjajah. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggono yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546, penguasa termasyhur dari Kerajaan Demak. Perjuangannya dimulai terlibat dalam perang saudara Kerajaan Demak yang turut menuntut nyawa kakak dan suaminya. Ratu Kalinyamat memiliki nama asli yaitu Retno Kencana. Tahun kelahiran dan awal hidupnya Ratu Kalinyamat tidak diketahui secara pasti. Namun yang pasti nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencana. Ia diketahui sebagai salah satu anak Sultan Trenggono sekaligus adik dari Sunan Prawoto, Raja Demak keempat yang memerintah antara tahun 1546 sampai 1549. Retna Kencana atau Retna Kencono menikah dengan Pangeran Hadirin yang berasal dari luar Pulau Jawa. Setelah pindah ke Jawa, ia mendirikan kampung di wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Kalinyamatan atau Jepara. Pangeran Hadirin dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat sesuai dengan nama sungai atau kali tempat mereka tinggal. Ratna Kencana dan Pangeran Kalinyamat tidak memiliki anak, tetapi mempunyai beberapa anak asuh. Salah satu anak asuhnya yang dikenal yaitu Pangeran Arya atau putra Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten yang memerintah pada tahun 1526 sampai 1570. Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan maritim terlibat dalam beberapa peperangan termasuk perang di Demak yang terjadi saat itu. Ratna Kencana dan Pangeran Kalinyamat yang menjabat sebagai Adipati Jepara mendatangi Sunan Kudus setelah Sunan Prawoto terbunuh. Utusan Arya Panangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang atau Jepara saat ini. Namun sepulang dari menemui Sunan Kudus, Pangeran Kalinyamat turut menjadi korban kekejaman Arya Panangsang, sementara Ratu Kalinyamat dapat melarikan diri. Dan dalam pelarian ini sempat dalam beberapa sejarah diulas Ratu Kalinyamat bertapa dalam sebuah gunung dengan tapa telanjang. Nah, ini mungkin yang menjadi simbol keburukan dari Ratu Kalinyamat karena pernah bertapa dengan tidak menggunakan satu helai benang pun di tubuhnya untuk mencapai kesaktian ilmu kanurangan. Konflik perebutan tahta Kerajaan Demak baru berakhir setelah Arya Panangsang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir yang terkenal dalam sejarah Nusantara. Sultan Hadiwijaya kemudian mendirikan Kesultanan Pajang, sedangkan Retno Kencana menggantikan peran suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara ditandai dengan sengkalan terus karya Tartaning Bumi yang bertanggal 10 April 1549. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara selama 30 tahun, yakni dari tahun 1549 sampai 1570. Sejak resmi menjadi penguasa yang tinggal di Jepara, ia memberikan perhatian besar pada bidang politik dan militer. Ratu Kalinyamat berhasil membangun kekuatan dan angkatan laut yang besar dan kuat, serta mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki Jepara. Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya hidup tentram dengan mengandalkan laut sebagai sumber utama hidupnya. Sejarawan ternama Burger menyatakan bahwa meski daerah kekuasaannya kurang subur, Ratu Kalinyamat memiliki 4 kota pelabuhan di Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem.
Pelabuhan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tapi juga menjadi pengekspor gula, madu, kayu, kelapa, dan palawija yang menjadi komoditas perdagangan antar pulau, bahkan antar bangsa. Ratu Kalinyamat memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam melawan bangsa Portugis pada abad ke-16. Pada masa pemerintahannya di Jepara, bangsa Portugis telah bercokol di Melaka yang memicu perlawanan dari berbagai pihak. Dengan kepemilikan angkatan laut yang kuat, Ratu Kalinyamat pernah diminta oleh Raja Johor untuk membantu melawan Portugis pada tahun 1550. Ratu Kalinyamat pun mengabulkan permintaan itu dan mengirimkan 40 kapal armadanya yang berkekuatan sekitar 4.000 sampai 5.000 prajurit. Meskipun serangan pertama itu gagal, semangat patriotisme Ratu Kalinyamat tidak langsung padam. Selain Raja Johor, berita Portugis melaporkan bahwa pemimpin persekutuan Hitu di Ambon juga pernah meminta bantuan militer kepada Ratu Kalinyamat. Sekitar 24 tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 1574, ia mengirimkan ekspedisi yang digabungkan antara tentara dari Aceh guna menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Ekspedisi kedua itu pun berkekuatan sekitar 300 kapal. 80 kapal diantaranya berukuran besar dengan jumlah prajurit mencapai 15.000 orang. Namun dalam pertempuran yang kedua ini juga, karena pasukan Aceh telah dipukul mundur, maka dianggap juga ekspedisi yang kedua Ratu Kalinyamat belum mengalami keberhasilan. Namun berkat keberanian dan pemikiran besarnya, nama Ratu Kalinyamat meninggalkan kesan bagi bangsa Portugis. D.G. de Castro, seorang penulis berkebangsaan Portugis, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Reine de Jepara Scott Paradise of Rights, yang artinya Ratu Jepara, seorang perempuan kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Selain itu, ada pula yang menyebutnya sebagai The Courageous Dame, yakni perempuan tangguh yang gagah berani, yang tidak kenal takut. Setelah Ratu Kalinyamat meninggal pada tahun 1579, penggantinya adalah salah satu putra angkatnya, yakni Pangeran Arya dari Banten, yang kemudian bergelar Pangeran Jepara. Demikianlah kisah tentang Ratu Kalinyamat yang cukup heroik, yang sampai hari ini pemerintah Indonesia belum memberikan pengakuan sebagai Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Walaupun sudah pernah diusulkan oleh Presiden kelima, yaitu Ibu Megawati, agar Ratu Kalinyamat disamakan dengan Pangeran Diponegoro dan pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Cuma karena ada beberapa informasi negatif bahwa Ratu Kalinyamat sering melakukan tapa telanjang, tidak menggunakan selai benang pun ketika bertapa untuk mencari ilmu kanuragan, dan membalas kematian suaminya ketika diserang oleh anak buah Arya Panangsang. Nah, karena pengaruh-pengaruh negatif tersebut, maka pemerintah Indonesia belum memberikan gelar pahlawan kepada Ratu Kalinyamat, yang walaupun diketahui Ibu Megawati Soekarnoputri telah pernah mengusulkan bahwa Ratu Kalinyamat adalah Serikandi Nusantara yang pernah menggempur penjajah di Selat Malaka. Demikianlah tentang informasi kisah-kisah heroik pahlawan-pahlawan Nusantara yang bisa kami ketengahkan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.